Para jemaah yang saya muliakan, sebelum masuk dalam kajian kita di pagi hari ini, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk para arwah ahli kubur kita, kakek, nenek, dan kedua orang kita, pun juga sesepuh-sesepuh yang ada di sini yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan wasilah surah Al-Fatihah ini Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah luaskan alam kuburnya dan alam kubur mereka menjadi rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shadihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah yang saya muliakan, masuk pada materi kita yaitu usul fikih. Dalam hal ini masuk dalam qawaidul fikhiyahnya di halaman 22 masuk pada kaidah yang ketiga. Al-qaidah tsalitsatu, kaidah yang ketiga, ma yashtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yashtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa aqta'a darra. Sesuatu yang disyaratkan untuk ditakrif, diperjelas dengan secara global. Secara global itu ditampakkan ya, sesuatu yang disyaratkan secara global itu harus ditampakkan. Kemudian wala yashtaratu ta'yinuhu tafsilan, secara terperinci tidak disyaratkan ya, secara terperinci, secara ta'yin ini tidak disyaratkan ta'yin, artinya tidak disyaratkan ta'yin secara terperinci. Lalu idza ayyanahu, apabila dia menentukan, wa idza ayyanahu, apabila dia menentukan, kemudian wa aqta'a, dan salah dalam penentuannya itu, darra, maka membahayakan, artinya batal. Jadi sesuatu yang disyaratkan dengan secara global, secara keseluruhan itu disyaratkan, perkara yang secara keseluruhan itu disyaratkan, tapi secara terperinci tidak ditakyin, tidak disyaratkan untuk ditakyin, gitu, tidak disyaratkan untuk mengkhususkan, untuk mentakyin. Kemudian salah dalam pentakyinannya, dalam penentuannya, kemudian batal, darra. Ini kalau belum masuk pada contoh kita masih rada bingung. Masuk pada contohnya, minha awal iktida bi Zaidin fabana amran lam yasihha iktida'u di annahu yunaffil iktida bi amrin wa bi niyatihi iktida bi Zaidin fakana muqtadiyan bi amrin bila niyati wa fil jama'ati la yushtaratu ta'yinul imam wa innama yushtaratu bihi niyatul jama'ah la ghair. Dan gambarannya begini, yang namanya sholat berjamaah itu kan tidak mentakyin imam. Dalam sholat berjamaah nih Pak, kita dalam sholat berjamaah, apakah disyaratkan mentakyin imam? Apakah disyaratkan untuk menentukan imamnya, ya, menentukan imam? Saya niat sholat subuh, imam Ustadz Sofwan. Nah, itu namanya takyin tuh. Ya. Nah, kalau misalkan kita mentakyin, kemudian pentakyinan kita
kita dalam salah, maka batal sholat kita. Nah, jadi gini, niat nawa iktida bizaidin, niat ikut kepada imamnya Zaid. Ini contohnya Zaid, imamnya Zaid, ternyata pabana Amron, ternyata imamnya Umar, imamnya Ki Umar. Bagaimana tuh, sah apa enggak ikutnya? Lam yasihha iktida'uhu, maka ngikut kepada imamnya Umar salah, batal, ya, la yasih, tidak sah kalau dia ikut kepada Zaid, ya, niatnya kepada Zaid. Kan tadi niatnya niat imam, niat makmum kepada Zaid. Ya, saya lagi dah. Saya contohkan langsung saya dengan Ustaz Mabrur. Bapak teh niat sholat subuh, niatnya saya niat sholat subuh 2 rakaat dengan imam Ustaz Mabrur. Pardon lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ternyata ini mah bukan barisan depan nih. Kalau barisan depan kelihatan orangnya. Ini mah ada di belakang. Ini kondisi masalahnya itu ada di barisan paling belakang, atau ada sholatnya paling belakang sekali. Nah, kemudian dia tentukan, saya niat sholat dengan sholatnya imam Ustaz Mabrur. Pabana Ustaz Sofwan, ternyata yang jadi imam Ustaz Sofwan. Sah apa enggak tuh kita ngikut dengan Ustaz Mabrur tadi dengan Ustaz Sofwan itu, sah enggak? Lam yasihha iktida'uhu, maka tidak sah ikutnya kita kepada, ya, ikutnya bapak kepada saya, enggak sah. Kenapa? Karena bapak tadi mentakin siapa? Ustaz Mabrur. Bisa dipahami? Ya. Kenapa? Li'annahu yunafil iktida bi'amr, karena dia meniadakan ikut kepada Ustaz Sofwan. Karena niatnya sholat subuhnya niat imam kepada Ustaz Mabrur. Ternyata yang jadi imam saya, sedangkan niat dia kepada saya enggak ada, gitu. Maka batal tuh sholatnya. Ngikutnya itu batal. Enggak sah, ya, enggak sah ngikutnya dia kepada saya yang jadi imam, karena dia niatnya tadi imamnya adalah Ustaz Mabrur. Nah, wa biniyat imam riwayat fil iktida bi amrin wa biniyatihi iktida bi Zaid. Tadi kan salahnya karena dia niat iktidanya itu kepada Ustaz Mabrur. Nah, kemudian fakana muqtadiyan bi amri, dia ikut kepada imamnya Umar, maksudnya imamnya tadi saya tuh Sofwan. Nah, kemudian sedangkan niat dengan saya ikut makmum kepada saya itu kan dia tidak niatin. Itu alasannya karena dia tidak niatin dengan saya, niatan saya jadi imam ini, maka iktidanya salah, iktidanya tidak sah. Alasannya kenapa? Alasannya begini, wa fil jama'ati la yushtaratu ta'yinul imam. Karena di dalam kita sholat berjamaah itu tidak disyaratkan menentukan imam. Nah ini yang disebutkan ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan. Sesuatu yang disyaratkan secara global, ya. Secara global itu disyaratkan apa? Disyaratkan untuk ditampakkan apa? Jamaah. Berjamaah itu global secara umum. Secara umum kita sholat berjamaah, sudah niat sholat berjamaah saja, enggak usah menentukan imam. Kenapa? La yushtaratu ta'yinul imam, karena di dalam sholat berjamaah itu tidak disyaratkan menentukan imam. Nah ini yang dimaksud dengan wala
yustaratu ta'yinuhu tafsilan. Ya. Kemudian wa idza ayyana wa apabila dia tentukan dari imamnya itu kemudian salah dalam penentuannya, batal salatnya. Lalu bagaimana Ustaz? Ya ulang lagi salatnya karena dia tadi salah dalam penentuan imamnya. Nah, ini wa inna ma yustaratu fihi, dan sesungguhnya yang disyaratkan wa inna ma yustaratu fiha wa inna ma yustaratu fiha yaitu jamaah. Sesungguhnya yang disyaratkan dalam berjamaah itu adalah niatul jamaah, niat berjamaah, la ghair, tidak yang lain gitu. Nah, jadi dalam sholat berjamaah itu tidak ada namanya takyinul imam. Lalu bagaimana Ustaz kalau misalkan kita takyin juga? Boleh takyin asal jangan salah gitu. Boleh takyin jangan salah. Nah, ini mungkin makmum yang fanatisme dengan imam itu gitu. Oh, ini imamnya sematur nih, udah langsung usolli fardhu subhi, udah datangnya terlambat di paling belakang. Kalau di depan sih masih kelihatan. Oh, ini sematur nih, yang kelihatan. Tapi yang di depan belakang, ini kenapa kok terjadi semacam ini? Karena memang kasus ini pernah terjadi, dan karena yang namanya sholat di masjid yang luas, kemudian dengan jumlah jamaah yang ribuan, kan otomatis kalau jumlah jamaah ribuan kan otomatis dia nggak bisa melihat siapa imamnya. Tapi memang dia sudah punya kebiasaan, umpama setiap sholat subuh itu imamnya si Fulan atau si Zaid katanya, imamnya si Zaid imamnya. Udah, karena dia punya fanatisme kepada Imam Zaid, sudah dia imam, ada makmum langsung ikut sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilan qiblati makmuman bi, ada makmuman bi Zaidin, ya, makmum kepada imamnya Zaid. Allah. Ternyata setelah selesai, loh kok ini, atau pas ketika dia dalam sholat ya, ini kok suaranya beda, ini bukan Ki Zaid kayaknya imamnya. Nah, kan salah tuh dalam penentuan. Ternyata selesai bab sholat subuh, ternyata nanya sama orang-orang, Pak tadi yang imam siapa? Yang imam itu Ki Umar. Oh, salah. Berarti gimana? Jamaahnya tidak sah. Sholatnya sah apa enggak? Kalau sholatnya apa? Sholatnya sah. Sholatnya sah, cuman berjamaahnya itu dia kagak dapat pahala jamaah gitu. Bisa dipahami?